dirangkul. Berarti menurutnya kita ini tim 9. Menurut saya tidak pas lah kalau dibilang. Nah, saya beberapa kali juga bersama-sama dengan Pak Tasba eh, berkonsultasi dengan Mendagri terkait dengan peserta-peserta administrasi ini. Iya. Ya. Dan beberapa kali juga bersama-sama dengan tim percepatan konsultasi ke Jakarta untuk untuk memverifikasi bagaimana proses administrasi kita yang diminta oleh Mendagri. Itu semua tahapan-tahapan saya lakukan. Itu yang dilakukan pada saat itu. Jadi tim pemekaran ini kan bekerja, sudah selesai ini rekomendasi keluar. Maka di percepatan bekerja. Ya. Saya waktu itu memang konsentrasi di DPR. Ini mereka sudah ada lah lampu hijau dari DPR untuk diteruskan. Ya, ke provinsi, ke pusat. Ada yang bertugas lah. Ya, makanya di tim percepatan itu. Nah, tapi penentuan pada saat untuk mereka untuk mau bekerja itu tentunya dia butuh dana. Ya, ke Jakarta, ya kan? Butuh operasional. Di situ saya berperan lagi bagaimana memintakan dana hibah untuk memintakan dana hibah untuk Kolaka Timur. Untuk pemekaran ini saya berjuang di situ lagi. Yang pada saat dibangkar ini. Ya, pada saat dibangkar itu kan saya langsung, kalau nggak ada itu gimana malah mereka proses. Ya tuh? Iya, betul. Saya ada berapa yang WA saya, Pak Abbas Hamid, Pak Risman, Pak Mustakin Darwis, WA saya, tolong bantu Kanda. Kita sudah semakin dekat ini. Kita mau butuh sedikit lagi. Iya. Nah, saya pikir mereka sudah ada CK. Nah, saya bilang oke lah kalau gitu. Di terakhir, terakhir itu Banggar untuk detik-detik terakhir saya usulkan. Dan di situ diterima. 500 juta. 500 juta. Ya. Nah, saat itu berangkatlah kita ke Jakarta. Nah, saya berangkat juga. Oh, itu berangkat juga? Berangkat juga. Untuk proses pemekaran ini. Nah, saya waktu itu nginap di tempatnya ini. Yang saya bilang tadi, yang Pak Akbar. Oh iya, sama Pak Akbar. Ya. 2 tempat di Pak Akbar dengan di tempatnya mereka Asno. Di depannya Mendagri. Iya. Wah, luar biasa kita di situ perjuangannya. Saya nggak bisa ceritakan tentang hal-hal jelek-jeleknya ya. Iya. Ya, yang jelas bersama teman-teman di Hotel Fortune itu depan ini, dengan saya konsultasi terus di Akbar di jalan apa namanya itu, dekat perwakilannya Kolaka di situ. Nah, jadi prosesnya waktu itu di DPR RI. Saya nggak ikut di situ, saya cuma kawal Pak Akbar. Nah, Pak Akbar waktu itu sebenarnya sudah siap ini, tinggal Odoy yang saya bilang tadi. Iya. Nah, Odoy disinilah perannya saya bilang kayak nyari Faribas. Ada itu langsung besok di Ketuk Palu. Nah, berarti memang perannya kakaknya Pak Ridwan Basnapal ini memang sentral betul. Sentral juga. Dia yang mengeksekusi terakhir. Eksekusi terakhir. Sentral. Justru dia itu harus masuk. Ternyata tidak masuk di tim 9. Tidak masuk tim 9. Termasuk saya. Kenapa? Nah, iya. Kalau tim 9 itu dikategorikan bahwa tim kerja. Apa gunanya tadi tim percepatan? Yang secara organisasi ini yang diakui resmi. Ini tim percepatan. Yang dimana di dalamnya ada penasehat, ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Ini tim percepatan dalam ini. Tapi dalam tim percepatan ini ada juga yang masuk di tim 9 kah? Ada juga. Ya, itu juga yang maksudnya. Jadi termasuk itu. Harusnya ini masuk. Ketika hanya 5. Dan menurut saya enggak pas disebut-sebut tim 9. Saya banyak yang sebenarnya tidak sependapat dan tidak setuju. Jujur saja. Iya. Ya, termasuk saya. Kalau tim 9 dianggap bahwa inilah yang paling berjasa, saya bilang terlalu cepat kalau kita katakan begitu. Bukan kita yang penilainya. Masih ada Allah yang Maha Kuasa. Nah,
Kalau kita mau uji juga poin-poinnya, ini tadi saya cerita ini, ujilah poinnya berapa. Iya betul. Sandingkan dengan yang lain-lain, Pak. Hmm. Mungkin saja di masa-masa akhir itu yang 9 orang sini-sini ngumpul, itu dibilang tim 9. Jangan lupa tadi saya ceritakan penggagas ada, Iya betul. ya kan? Dari DPR ada, dari pemerintah ada. Poin-poinnya, Pak. Menginisiasi duluan orang-orang tua kita. Nah, Masuk tidak? sejarah dong. Maksudnya ini mereka yang orang tua kita yang pertama ini yang Masuk dong. Kalau nggak ada penggagas gimana? maksudnya di tim 9 masuk atau tidak? Enggak. Saya nggak, makanya saya bilang saya nggak tim 9, saya nggak anggap bahwa itu suatu hal. Sudahlah tim percepatan aja nggak apa-apa, sudah masuk semua. Dihitung semua penggagasnya siapa, ya kan DPR-nya siapa. Ada poin-poin. Iya. Jadi penggagas, publik, ya, termasuk tadi dalam publik, publik lagi diurai lagi, umpama publik pemuda siapa, Iya. ya kan, publik pekerja apa namanya, panitianya siapa, Iya. ya. Kemudian DPR-nya juga ada, pemerintahnya juga ada, Iya. pemerintah daerahnya. Ini Ya kan? bagian dari sejarah loh. Bagian dari perjuangan. sejarah. Terus Kalau kemudian kalau mau Cerita panjang. dikerucutkan lagi, pemerintahnya dia orang Koltim siapa, Hmm. DPR-nya orang Koltim siapa, kan gitu. Terus pada saat mekar ini pembentukan Kolaka Timur mau dibentuk kecamatan, mau dibentuk desa. Nah, itu juga saya harus ceritakan ya. Nah, ini coba kita Nah, ceritakan jadi saya ini. ceritakan ini. Prosesnya ini. Nah, prosesnya. Ini juga saya bilang poin. Nah, ini poinnya. Ini poin, justru poin Iya. ya. Waktu itu diusulkan tadi dari penggagas Iya. organisasi itu terus ditindaklanjuti oleh tim Percepatan. percepatan atau tim penggagas awal lah. Iya, penggagas Iya. awal ya. Panitia awal. Itu masih 5 kecamatan. 5 kecamatan. 5 kecamatan. Kecamatan apa saja, Pak? Kecamatan Mowewe, Mowewe, Tirauta, Tirauta, Ladongi, Ladongi, Lambandia, Lambandia, Uliwoi. Uliwoi. Uluwoi ya. Belum ada WC berarti? Belum. Ya, Ini 5 kecamatan ini. Uluwoi, Mowewe. Ya, 5 kecamatan. Dalam Dalam perjalanannya saya konsultasi, walaupun saya sendiri ya. Iya, iya. Saya konsultasi, kemudian pertimbangan juga apa namanya, orang-orang di masyarakat yang tadi saya bilang faktor penghambat, banyak tidak setuju karena dianggap banyak membebani masyarakat, nanti masalah pajak, retribusi. Iya. Wah, mana bisa kita memekarkan cuma 5 kecamatan apa? Malah syaratnya memang waktu itu cuma bisa 5 juga sudah bisa. Sudah bisa. Nah, tapi kita menjawab hambatan tadi, kemudian dari hasil wawancara konsultasi kita, poin-poin yang dipercepat, karena ini kita persaingan otonomi banyak di daerah lain. Iya. Ya, tentunya kalau poin-poinnya lebih tinggi, itu diprioritaskan ya. Nah, saya berpikir di situ, bagaimana caranya supaya Koltim bisa maka saya ambil peluang bagaimana memekarkan kecamatan lagi menjadi 12 kecamatan. Oh, jadi kita lagi yang punya inisiasi juga ini. di situ. Untuk menambah 7 lagi kecamatan. 7 lagi kecamatan, bayangkan. Saya harus ambil peran di situ karena saya posisinya waktu itu namanya ketua Bapemperda. Oh. Saya manfaatkan dong selaku anak Koltim. Iya, betul. Ya? Mumpung dibawa pada saat reses kita ada yang mengusulkan mengusulkan pemekaran, saya ambil. Jadi pemekaran yang pertama tambah 2 menjadi 7 waktu itu Puli-Pulia ya. Puli-Pulia. Kemudian Loya. Talolae, Tinondo. 4 tambah 5, 9 kan? Nah, itu peran Bapemperda. Saya waktu itu ketua komisi juga. Di 2005 ini yang 4-nya tadi toh. Di 2000 menjadi 12 tadi. Di 2014, 13. Di 2010, 2011 itu. Sudah. Yang tadi 9 kurang 3 ya. Kurang 3. Dangia, Wesi, Air ya. Tambah 3-nya. Berarti 12. Itu ini 2010 atau 2011 itu? 2010. 2010 dan 2011. Yang 2005, 2006. Ini yang 5. 4. Yang 4. Ya. Lalu Lae, Tinondo, Loya, Puli-Pulia.
Iya. Itu di 2004, 2005. Dengan menambahnya 9 kan lagi gencar-gencar ngurus nambah dong. Hmm. Nah, kita sampaikan ke Mendagri juga, saya konsultasi secara apa namanya? Saya suka jalan sendiri Iya, juga iya. ya. Tanpa diketahui teman-teman pemekaran juga saya sudah. Nah, ini bagus ini akan menambah poinnya Kolaka Timur ini. Kalau ada pemekaran lagi. ya itu kata Mendagri. teman-teman Mendagri ya. Nah, saya tambah semangat lagi, tambah pacu lagi, tambah lagi 3 terakhir. Iya. Jadi 12. Mumpung ini masih ada peluang untuk pemekaran berdasarkan inisiasi. Itu semua saya lakukan. Sekarang jadi dia mekar Kolaka Timur itu sudah 12 kecamatan. Dari usulan awal 5. Usulan awal 5 ya. 5 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Tambah berapa puluh desa. Iya. Berarti termasuk desa dong yang kelurahan termasuk kita desa dong. Kita kan syaratnya kalau terakhir yang 2010 itu harus 10 desa. Kalau yang 4 tadi cukup 5 sudah bisa. Nah, seperti tadi Larolai, Tinondo, Loya dengan apa namanya? Pulipila cukup 5 bisa. Hanya pada 2004 2005 kita sudah tambah memang paling tambah 4 ya 9 2010 tambah 3 ya jadi pas mekar Kolaka Timur memang sudah 12. Tapi hanya desanya mungkin yang belum 117 dengan 16 kelurahan pada saat itu. Desanya baru berapa? Desanya itu aja dulu dari 5. 5 kalau di Loya kemarin kita tambah 1 2 3. Dari 5 menjadi 8 kan. Di Puli-Puli tambah juga berapa itu? Ada 2, ada 3 lagi malah. Nah, di apa namanya? Larolai kita tambah di situ 1 2 dari 3. Di Tinondo itu banyak di situ kita tambah. Ada di 2000 pada saat pemekarannya di Tinondo, kita cuma kasih tambah 1 di situ 1. Iya. Tambah 2. Nah, tapi di 2009 kita tambah lagi sehingga sekarang menjadi 11 barangkali situ sekarang. Yang di 2010-nya ya banyak, harus D10. Oh gitu. Ya. Jadi hitungannya juga di DPR Kolaka itu hitungannya di 1 Januari 2015. 2015. 2015. Ya toh? Berarti nanti 2015 baru kita pindah di Koltim. Iya. 2015 kan? Iya di Januari 2015. Kan selesai Kolaka. Oktober. Kan selesai Kolaka 2015 kita. Oktober 2014. Oh 14. 2014 Oktober selesai. Iya. Oktober 2014 dilantik pertama di Kolaka Timur. Itu pertama DPR Kolaka Timur. 2014. Menguatkan Kolaka Timur ini setelah kita program camat, desa. Kan selalu ada perannya kita di sini mulai dari dulu. Memberikan sumbangsi ide dan pikiran untuk Kolaka Timur ini. Mungkin seperti lambang Wonowaso Rume atau apa. Kalau itu. Itu di awal 2000 berapa itu lambang itu. Karena itu Pak Tony waktu itu minta cepat ya. Minta cepat. Nah, termasuk saya masuk dalam apa namanya? SK daripada pembuat lambang. Pembuatan lambang. Oh, di SK kan iya. Antara lain di situ kan Pak Mustakin Darwis ya. Pak Kadir. Saya, terus Pak Wawan Iwan. Kemudian dari tokoh-tokoh Pak Berti, Pak Ibrahim Palace, Pak Sonaru itu. Sonaru itu ada 9 lah. Waktu pemekaran pembentukan lambang itu ya berproses diseleksi, keluarlah namanya lambang daerah yang kita sudah sepakati. Dan harus kita seminarkan di Aula Kantor Camat. Yang saya mau ceritakan tentang apanya nih, yang lambangnya? Iya, Sorume ini. Oh, Sorumenya? Iya, kenapa lambang ini di dalamnya kan ada Sorume kan? Oh, jadi itu juga sebenarnya memang waktu kita rapat
rapat di Kendari itu saya usulkan ya, karena Kolaka Timur ini harus ada ciri khas kita, Ciri khas ya. ciri khas kita. Di satu sisi memang penggambar itu sudah memunculkan nanti di situ anunya apa, baru ada satu yang saya lihat, tugu. Oh, tugu Ciri pertama, khas. ciri khasnya kita kan tugu. Ciri khas Koltim. Saya lihat sudah cocok. Yang saya belum lihat ini apa ciri khas Kolaka Timur yang bisa kita jadikan ikon ya, Ikon ya. lain. Dari situ cocok ini Surume kita pasang. Jadi saya usulkan Surume itu kita tempatkan juga di tengah-tengah antara padi dan kapas. Iya. Disetujui oleh ketua tim pembuat lambang itu Pak Ibrahim Aceh. Itu satu. Pak Ibrahim Palace yang menyetujui. Iya. Teman-teman juga semua. Iya. Yang kedua, saya lihat gunung tidak bermakna ini. Ada yang satu gunung yang pemenang sayembara itu ada 2 gunung. Waktu itu saya bilang ikon kita di Kolaka Timur ada 3 yang saya dapatkan dari cerita orang tua, termasuk mertua saya dengan termasuk mertuanya Pak Sonaru. Saya bilang, Pak Sonaru, kau mertuamu dicerita sama saya bahwa ada di sana legenda kita namanya 3 kembar. Iya. Gunung kembar. Usundolu Samba. Iya, Usundolu Samba. Kenapa tidak kita Masukkan tuangkan di dalam lambang kita. itu. Jadi 2 gunung itu tidak ada makna, 1 gunung tidak ada makna. Karena ini gambar-gambar yang kita mau menangkan. Panitia berhak untuk merubah menjadi 3 gunung. Jadi saya sudah sama Pak Ibrahim Palace lagi. Kalau bisa 3 gunung, karena itu yang ada nilai historisnya. Disetujui lah oleh teman-teman, disetujui oleh rapat itu. Yang ketiga, perisai. Perisai yang ada sekarang itu, saya lihat waktu itu disetujui juga oleh Pak perisainya. Karena ada yang maunya kotak, ada yang maunya seperti ini. Tapi yang disetujui itu yang usulan yang saya sampaikan yang sekarang, perisai yang sekarang ini. Ya, yang saya usulkan kepada ketua tim dan itu disetujui oleh ketua tim. Itu kontribusi saya juga pada saat pembuatan lambang itu dengan nama Wonuwasorume. Ya. Terus yang kenapa sampai terbesit Wonuwasorume? Jadi ini kan di luar nih, lambang daerah kan di luar. Iya, lambang daerah duluan. Karena disetujui lah ini melalui Perda. Iya. Waktu itu kan belum diperdakan ini. Disetujui lah ini sampai itu sudah dipakai. Saya berinisiasi, kalau begitu tentang Surume ini sudahlah, saya deklarasikan saja ini Wonosurume. Kita deklarasikan. Ya, saya deklarasikan melalui walaupun saya tahu nanti ini pasti ada yang protes ini. Iya. Terutama Kolaka yang protes. Oh begitu. Kenapa bisa mau diprotes itu? Ya karena kan Kolaka dari dulu dikenal Wonosurume. Oh. Kolaka secara keseluruhan. Oh. Iya kan? Iya. Kolaka dulu Wonosurume namanya. Di samping kota kakao. Iya, kakao ya. Tapi saya pikir Wonosurume sebenarnya adanya di Kolaka Timur. Kolaka Timur di Mowewe. Sekarang kita sudah mekar. Lambang daerah saya sudah tuangkan di situ Surume ya. Kalau kemarin kita banyak yang maunya di lambang itu kita taruh Mekongga, termasuk saya bilang jangan. Karena katanya Mekongga itu kita yang kecil, taruh Mekongga kecil aja, karena kita bagian dari Mekongga. Saya bilang jangan, kita harus cari ciri sendiri. Itulah lahirlah namanya Surume. Saya suka di situ supaya Surume, Mekongga nggak usah. Kita lagi yang usulkan ini. Ya itu, sehingga sudah ada di lambang. Saya deklarasikan lah Wonosurume. Dan itu diterima alhamdulillah. Dan itu diterima dan saya tindak lanjuti dengan mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Apa media saya? Batik itu. Batik Surume ini. Ya, batik Surume ini. Jadi batik Surume Koltim. Mulailah di situ disosialisasikan, dideklarasikan. Ya sudah. Pas di masa Pak Suluan saya sampaikan supaya ini menjadi ikon kita. Tolong kita sampaikan ke Mendagri. Dan alhamdulillah mungkin Pak Suluan waktu di zaman Pak Suluan itu terdaftarlah kita di Mendagri bahwa flora resmi
Kabupaten Kolaka Kabupaten Timur, Kolaka adalah Wonosurume. Surume, ya. Surume. Itulah sehingga kita punya ikon tersendiri yang namanya Wonosurume dan itu resmi. Kolaka nggak bisa lagi. Ya, Begitu ceritanya. begitu ceritanya. 12 tahun Kolaka Timur. Nah, sebagai salah satu yang menginisiasi mekarnya Kolaka Timur ini, apa yang menjadi pesan buat kita? Karena masyarakat kita hari ini kan, sampai hari ini juga sejarah Kolaka Timur belum diperdakan ini kan. Kira-kira apa masalahnya ini? Nggak tahu juga karena sudah berapa kali saya minta untuk saya perdakan hasil dari penyusunan daripada sejarah ini. Nggak pernah saya diserahkan gitu pada saat saya masih anggota DPR kemarin. Saya minta berapa 2015. kali ya, saya minta berapa kali dari Pak Mustaqim, nggak pernah juga Pak Kade juga nggak pernah. Ya mudah-mudahan harapannya kita ke depan sudah bisa diperdakan dan itu harus diperdakan. Kemarin saya sudah siapkan draftnya, bagian daripada perda itu adalah hasil sejarah yang telah disusun oleh Anu. Cuman kan saya masih mau ketemu sama penyusunnya waktu itu, tapi tidak ketemu. Dari mana penyusunnya kan? Katanya dari Unhalu. Ya. Sampai sekarang belum ketemu penyusunnya. Belum pernah ketemu. Seberapa penting ini harus diperdakan kayak ini kan? Saya kira penting karena itu supaya tidak bisa anu lagi nanti, tidak bisa berubah lagi. Tidak berubah lagi. Ya, saya berharap yang sering disampaikan sekarang ini itu masih perlu disempurnakan lagi. Sempurnakan lagi. Apalagi ini keterangan yang saya berikan juga ini juga saya kira perlu diadopsi, perlu juga dipertimbangkan untuk dimasukkan, ya, untuk disempurnakan lagi. Termasuk saya bilang tadi tim 9 tadi itu. Ya. Ini berarti harus bertambah dong, bukan lagi tim 9. Ya, tim percepatan aja. Ya, tim percepatan aja. Kalau perlu bukan dirubah ya, disempurnakan. Jadi ada inisiasi siapa-siapa, ada DPR siapa, ada pemerintah siapa, publik siapa. Ya, biar orang tahu bahwa mulai dari hal yang di bawah-bawah mungkin yang bawa tas, bawa buku. Prosesnya mekanismenya di publik itu bagaimana? Enggak apa-apa. Prosesnya di DPR gimana? Jangan dilupakan. Terus sekarang kan pesan khususnya kita untuk seluruh masyarakat Kolaka Timur. Artinya kan masyarakat Kolaka Timur ini masih banyak yang belum tahu tentang sejarahnya Kolaka Timur. Mungkin lewat ini ada pesan mungkin yang mau disampaikan, pesan dan harapan. Ya, saya berharap sebenarnya bahwa ya itu tadi, bahwa sejarah Kolaka Timur ini betul-betul kita kita perbaiki lagi, sempurnakan betul-betul sesuai dengan prosesnya yang sebenarnya. Tadi poin-poin saya sudah sampaikan. Kemudian buat selanjutnya kita sahkan dengan perda. Supaya itu tidak lagi. Tidak berubah lagi. Tidak berubah lagi. Kemudian dari situ kenapa? Karena kalau dia sejarah ini yang susun nanti seperti ini, maka ini juga akan sampai dan cucu. Ya, berubah. Jadi dilupakan yang sebenarnya. Berarti tim 9 ini harus segera disempurnakan. Artinya disempurnakan ini ceritanya. Iya, karena ini tim 9 sepertinya bahwa inilah pemekar Koltim. Itu identik. Oh, identik. Iya. Yang diundang Pama sekarang contoh ya. Yang diundang acara-acara resmi. Diundang tim 9 doang. Yang lain tidak. Karena tidak dianggap tokoh pemekaran. Itu konotasinya, walaupun sebenarnya tidak seperti itu maknanya. Cuma kan daripada orang persepsinya berbeda-beda, jangan yang berbeda-beda, karena persepsi. Ya toh? Jadi harapannya kita? Ya harapan kita disempurnakan lah, diperbaiki. Kemudian masyarakat betul-betul harus jeli bahwa sejarah Koltim ini betul-betul murni dari rakyat. Jadi bukan dari bukan yang itu dari langit yang dikasih hadiah
Iya. dari pusat. Iya. Itu perjuangan rakyat yang berdarah-darah. Berarti harapan kita ini Iya. semua pejuang yang ikut terlibat dalam pemekaran Kabupaten Kolaka Timur ini, harapan kita semua dimasukkan juga. Artinya Ya, tapi kalau disempurnakan dari tim 9. ya dimasukkan juga semua. Cuma kan kalau dimasukkan semua kan banyak sekali. Iya kan, lebih banyak kan lebih bagus. Ya dimasukkan juga, nggak apa-apa. Ya, artinya kan boleh dibilang ya hal-hal yang seperti yang saya bilang tadi, yang pegang-pegang buku, yang Ya. disuruh beli rokok, Ya. itu kan termasuk pejuang juga. Dimasukkan saja kalau memang semua Iya, artinya, dalam dokumennya itu. Ya, dalam dokumen. Ya, cuman mau dibacakan pada saat yang acara-acara resmi kan ini dibacakan. Ya, tidak perlu. Ya, saya kira tidak perlu dibacakan. Ya, semua. tapi kan kalau dokumen di itu dokumen itu perlu. Karena pada saat dibuka dokumen itu kan ada nama-namanya. Ada ya. Kayak seumpama tokoh-tokoh pemuda Ya. yang berjuang, siapa aja yang demo. Ya, sama aja yang demo. Siapa yang disuruh beli rokok, Ya. beli memprint. Ya. Ini kan semua sama-sama pejuang. Hanya kan Harus dimasukkan semua. Iya. Cuma yang dibacakan itu nggak perlu. Nggak perlu. Tadi penggagasnya. Ya. Ini poin-poinnya. Harus dimasukkan dalam dokumen karena ini Disempurnakan lagi. ya disempurnakan lagi karena ini sejarah yang betul-betul harus diketahui oleh anak cucu kita ke depan. Kemudian bahwa pemekaran kolektif itu bukan hadiah dari pemerintah pusat, ya, tapi betul-betul perjuangan darah dari rakyat, murni dari rakyat. Bahkan pemerintah daerah yang kita lawan waktu itu banyak hambatan, tapi tetap alhamdulillah kita berhasil. Terima kasih banyak Anda sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.